Saya mau bertanya Pak sama Bapak, gimana sih tanggapan Bapak tentang kadus kita yang bernama Bapak Muhammad Fadli ini selama dia menjabat Pak? Bisa dikasih tahu Pak? Kalau menurut saya sebagai warga biasa atau dusun tiga ini, selama ini saya lihat Andi ini sebagai kepala KDS kepala lingkungan, menurut saya yang lihat sendiri ada yang terbaik daripada yang Bagus. Nih selaku dia menangani dusun tiga kita Lun Bedak nih yang nggak ada pun seperti lampu jalan, kebersihan itu diadakan. Macam misalnya bantuan sosial untuk orang-orang susah itu semua ada. Karena Bang Andi ini orangnya sangat disiplin, berwibawa, apalagi kalau ada masalah di dusun tiga itu sangat cepat dia menanggapinya. Terus kalau misalnya ada apa-apa, Bang Andi pun langsung memperbaiki masalah. Saya selama saya jadi warga desa Bedak dusun tiga, ini sampaikan dengan baik yang bagus dan tanggapan kepada masyarakat, dan bagaimana saya ketika saya membuat bantu keluarga ketika suami saya meninggal, ketika apa yang bersama rumah sakit yang bernama Andi ini sangat bagus melayani. Ya itu sudah cukup Pesan bagus. abang kepada Bapak PLT Bupati, sampaikan keluh kesah abang, keinginan abang, harapan abang. Silakan lihat sana bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Papi Tipu di Nusantara? Senang banget bisa ketemu lagi untuk semua followers yang mengikuti setiap kegiatan Papi Tipu. Bicara tentang struktural, bicara tentang jabatan, tentulah negara sudah mengaturnya sedemikian rupa. Sekalipun dia seorang presiden hingga seorang kepala dusun atau kepala lingkungan, itu sudah tertuang di dalam aturan. Artinya, tidak serta-merta kita sebagai atasan dapat melakukan perbuatan sepihak atau membuat sebuah keputusan sepihak yang notabene kelak akan merugikan pihak-pihak tertentu. Hari ini Papi Tipu kedatangan seorang tamu. Beliau bernama, saya manggilnya Bang Fadli, adalah seorang kepala dusun di Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Lalu apa yang menarik di sini? Nah, beliau ini sekitar kurang lebih 2 bulan yang lalu baru saja diberhentikan oleh Kepala Desa Alur Cempedak. Kita sapa dulu Bang Fadli. Apa kabar Bang Fadli? alhamdulillah kabar baik bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya. Nah, ini Bang Fadli yang tadi saya sampaikan. Jadi kemarin itu saya sempat membaca media tentang ada kepala desa yang katanya itu dipecat oleh seorang kepala dusun yang dipecat oleh kepala desa ya. Oke. Dan kehadiran Bang Fadli di sini harapan saya bisa menjawab apa sih yang terjadi sebenarnya. Ada apa sih? Kenapa? Karena ini penting untuk edukasi masyarakat, khususnya juga kepada tingkatan kepala desa agar benar-benar memahami, benar-benar paham. Nah, dan yang paling penting itu begini, jangan sampai ada kesewenang-wenangannya. Cocok Bang? Cocok bang. Oke. Sedikit dulu cerita. Abang
diangkat jadi kepala dusun sudah berapa lama? Kurang lebih saya bang diangkat sekitar 10 bulan lah. Awal menjabat itu 1 September 2021 sampai tanggal 5 Juli 2022. Berarti kurang lebih baru 9 bulan. 9 bulan, 10 bulan ya. Iya. Kemarin itu terpilihnya memang ditunjuk oleh kepala desa atau memang ada pemilihan di tingkat dusun? Kemarin pemilihan bang, karena saya calon tunggal, jadi Iya. otomatis naiklah jadi kepala dusun. Oh gitu dia ya. Iya bang. Nah, memang awalnya hubungan abang sama kepala desa Alur Cempedak baik-baik saja atau memang sejak awal memang sudah kurang harmonis? Kalau saya rasa ya hubungan saya sama Pak Kades baik-baik saja, karena selama ini kan saya di luar terus bang, merantau. Ketika pulang kampung, ditunjuklah sama warga, diajuin untuk jadi kepala dusun. Awalnya pun saya menolak kan, karena permintaan warga suruh maju. Saya koordinasilah kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan sama Pak Cik saya yang mantan penghulu dulu. Terus dibilangnya kalau masyarakat mengasih amanah, ambillah itu, jangan sia-siakan amanah orang itu. Makanya saya ambil bang. Oke, artinya sebelum abang menjadi kepala dusun, abang memang perantau orangnya ya? Iya, ngerantau bang. Dan setelah menjadi kepala dusun, abang masih perantau? Sudah tidak lagi bang. Oke, itu dia. Jangan sampai nanti teman-teman, udah kita kepala dusun, masih merantau. Jadi artinya apa? Siapa yang ngurus masyarakat ini tadi kan? Nah, itu dia. Makanya kita pertegas. Nah, kemudian, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi hingga terjadinya pemecatan yang dilakukan kepala desa Alur Cempedak? Awal mulai masalah gotong royong ya bang, karena kan Masalah gotong royong di bulan berapa itu? di bulan Juni bang, Bulan Juni Tanggal 2022 ya? 22 Oke. tanggal 10 Juni sama 17 Juni, karena orang tuh katanya ada program bersih, Jumat bersih-bersih. Oke. Tahu saya selama saya menjadi kadus, orang ini nggak pernah melakukan gotong royong. Pas mulai itu pas bulan 6 tuh aja, karena ngikutin desa bercontohan, jadi semua digerakkan lah. Oke. Orang tuh sebelum mulai pun pertama saya dilantik tuh saya dah melakukan gotong royong, bahkan saya live di FB bang, bertahu kerja nyata tadi kan. Iya. Ada aja lah kegiatan saya, bahkan terucap juga pas kami Ramadan tuh gotong royong dari Bapak Kades. Belum waktu gotong royong ya, kok digotong royongin, dijawab warga kan, mana suka yang jorok-jorok, kok bisa rapi lah dusun kami, gitulah bang. Jadi artinya abang pernah suatu ketika melakukan gotong royong walau tidak ada perintah dari kepala desanya. Iya bang, bener bang. Oke. Dan ketika gotong royong itu dilaksanakan mendapat komentar dari kepala desanya. Iya. Oke. Nah, tapi kita kembali ke tadi. Tadi kan saya bertanya apa yang menyebabkan. Kan itu dia. Iya bang. Sampai abang dipecat. Itu yang belum abang jawab. Penyebabnya masalah gotong royong itu bang, dianggap saya itu tidak mengindahkan perintah Kades tadi. Karena kan perintah beliau hari Jumat tuh melaksanakan gotong royong untuk mengikuti Jumat bersih-bersih. Oke. Terus sudah saya sampaikan juga ke warga kalau hari Jumat itu waktunya singkat, karena kita di sini mayoritas Muslim. Ya. Jadi alangkah baiknya kok kita tuh gotong royong hari Minggu. Sebelum-sebelumnya pun udah saya sampaikan juga sama Bapak Kades kita. Ngomong berdua gini lah, siap rapat itu. Ya. Ya udah atur aja kayak mana mau warga. Setelah orang tuh menjalani hari Jumat bersih, tiba-tiba ya gitulah bang. Oke, saya mau nanya, di desa Alur Cempedak ini ada berapa dusun? Ada 4 dusun. 4 dusun. Dari 4 dusun, kan dapat perintah dari kepala desa untuk melaksanakan gotong royong pada hari Jumat. Iya bener. Nah, ada berapa dusun yang tidak melakukan gotong royong di hari Jumat? Cuman dusun saya aja bang. Oke, abang ganti di hari? Minggu. Oke. Itu pun permintaan warga hari Minggu tadi. Oke, lanjut. Setelah itu, setelah hari Minggu, abang gotong royong dengan masyarakat abang, dengan warga abang, lalu? Ya, lalu ya gotong royong bang, tetap gotong royong berjalan lah seperti biasanya. Namun ya gitu bang, walaupun kami gotong royong hari Minggu, tetap dikeluarkan juga SP untuk saya. Sebentar, artinya kan
begitu abang melaksanakan di hari Minggu, sementara perintah hari Jumat, selesailah gotong royong hari Minggu. Ada dapat teguran atau waktu hari Jumat abang nggak gotong royong ditegur? Kapannya abang ditegur ini? Teguran sih nggak ada bang, tiba-tiba keluar surat aja SP1. Oke, teman-teman, saya coba untuk memberi kejelasan ya supaya tidak salah paham. Kepala desa memerintahkan hari Jumat. Iya. Dan abang melakukannya hari Rabu. Hari Minggu. Hari Minggu. Kalau di hari Jumat abang tidak melakukan gotong royong, apakah di Jumat sorenya abang mendapat teguran? Tidak. Tidak. Oke. Kemudian hari Minggu abang dan warga gotong royong. Gotong royong, ya. Apakah di hari Minggu sorenya atau setelah pasca gotong royong di hari Minggu abang mendapat teguran? Tidak ada. Tidak ada juga. Oke. Berarti sama sekali tidak ada teguran, teman-teman. Nah, kemudian pasca dari hari Minggu, kapan abang mendapat SP? Mendapat SP-nya 21 Juni itu bang, setelah hari Senin. Berapa hari dari gotong royong? Kira-kira sekitar 5 harian bang ya. 5 harian. Jadi teman-teman, saya juga memegang beberapa SP. Di sini ada, mungkin teman-teman nggak bisa melihat langsung ya. Saya cuma akan kasih tunjuk. Di sini ada SP1 tertanggal 21 Juni. Saya juga memegang SP kedua tertanggal 28 Juni, dan yang SP ketiga tanggal 1 Juli. Nah, jadi setelah mendapat SP1, itu apa tindakan abang? Ini abang dapat SP1 nih, diantar, atau abang ngambil ke kantor desa nih, apa tindakan abang? Tindakan saya menyampaikan ke warga kan bang. Saya bilang ke warga, Bapak, Ibu, saya kena SP1 gara-gara kita tidak mengindahkan perintah Kades tadi di hari Jumat bersih-bersih. Inilah SP-nya, gimana Bapak dan Ibu, saya bilang. Jadi warga berbondong-bondong lah bang, membuat petisi tadi ke Bapak Kades. Bahwasanya gotong royong itu memang kemauan warga, bukan kemauan kadus. Dikirimlah ke Bapak Kades tadi bang kan. Setelah nyampai, dipanggillah kami semua. Berarti setelah membuat petisi ke kantor desa, selang berapa hari dipanggilnya? Enggak, 2-3 hari kan punya gambaran setelah petisi masuk. Dan 3 hari atau 4 hari gitu bang gambarannya. Dipanggil masyarakat, khususnya Dusun 3 sama abang, dipanggil ke kantor desa. Oke, apa obrolan di situ? Dipanggil pun nggak semua bang, dengan perwakilan 6 orang yang hadirin. Iya. Obrolan di situ dipanggil, dibilanglah sama Bapak Kades kok nggak salah dulu kan. Setelah dapat SP1 bang, jadi kan adalah berita ke media online kan tadi. Sebentar, abang tadi melewatin kan, ini teman-teman dipanggil nih, perwakilan 6 orang sama abang. Oke, apa yang diobrolkan di situ? Teman-teman di luar sana kan pengen tahu, biar jelas ini perkaranya. Diobrolkan di situ banyak lah bang, bahwasanya kalau Kadus 3 itu tidak mengindahkan perintah Kades. Oke, apalagi poinnya? Terus pas saya nyampe itu kan, dibilang sama Bapak Kades tadi, kesalahan dengan bahasa Bapak Kades tadi, banyak kesalahan bos di sini dengan megang surat tadi kan. Oh, berarti si kepala desanya mengatakan kesalahan abang selama kurang lebih menjabat jadi kepala dusun itu sudah banyak. Sudah banyak. Katanya. Ada disampaikannya beberapa item yang kalimatnya sudah banyak itu? Ada. Apa aja katanya? Terus saya jawab, kesalahan saya apa Pak Kades? Saya bilang. Terus dijawab sama Sekdes, ada kesalahan Bapak Kadus katanya, 2 kali nggak ikut rapat. Saya bilang, apa itu? Saya bilang, ada ngambil vaksin, kamu nggak ikut. Kamu ngambil vaksin ke dinas kesehatan, kamu nggak ikut rapat. Terus kamu ikut posyandu di Dusun 3. Terus saya jawab, saya ngambil vaksin kan atas arahan dari puskesmas, orang itu minta tolong karena nggak ada supir ambulan untuk ngambil vaksin tadi. Toh yang divaksinkan juga ini warga Pangkalan Susu, termasuk warga Alur Cipeda. Oke, sebentar, kita fokus di sini. Berarti pada waktu itu pihak puskesmas
meminta tolong ke abang secara pribadi untuk mengambilkan vaksin. Iya. Cuman persoalannya abang tidak koordinasi ke kepala desa. Ke kepala desa tidak, cuman sama kawan-kawan saya ada koordinasi. Oke, ini seperti itu ya. Iya. Oke, yang lain kira-kira apa lagi? Soal tadi Posyandu. Posyandu. Saya selama saya menjabat bang, posyandu saya pantau karena banyak pengaduan masyarakat, pelayanan posyandu dusun 3 tuh kurang baik, tidak bagus. Makanya saya wajib memantau. Oke, lalu Setelah saya pantau awal-awalnya tadi tidak masalah. Setelah kejadian gini yang saya dapat SP semualah diungkit tadi masalah yang ini yang itu. jadi persoalan abang di Posyandu itu apa? Saya sebagai kadusnya bang. Iya, tidak bagus katanya. Di mana persoalan tidak bagusnya? Kan ada kejelasan. Misalnya, maaf ini diadakannya pun Posyandu, tapi warga dusun 3-nya banyak yang tak hadir. Berarti kan sosialisasi kadusnya kurang maksimal. Atau di mananya itu loh? Kalau pengaduan dari orang itu pelayanannya bang, nyatanya kan selama saya pantau tuh bagus. Bahkan yang selama ini numpang ke posyandu luar, dusun-dusun lain, balik dia ke dusun 3. Oke. Itu beberapa alasan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Alur Cempeda. Iya. Oke, setelah terobrolan itu apa yang terjadi? Terus saya jawab kan Pak, masuklah ke SIPEM tadi. Saya pun kayak mana ya bang? Saya pun kayak diintimidasi lah, kayak maling lah saya di situ. Seorang pejabat dibuat kayak maling, diinterogasi, diintimidasi. Ini kasih PEM ini yang dari Kecamatan Pangkalan Susu. Iya, Kecamatan Pangkalan Oke, Susu. apa kata dia kepada abang? Pas saya jawab perkanan Pak Kadis tadi, dibilangnya nggak ada etika kau katanya, ngelawan Pak Kades katanya. Saya bilang, saya kan kalau Bapak bertanya saya menjawab. Jadi kalau gini abang, terus saya diajak berantem saya. 3 kayak kau nggak takut, keluar sana, diusir saya bang. Siapa yang ngusir? Kasih PEM tadi, kasih Oke. pemerintahan kecamatan. Lalu setelah itu? Keluarlah saya bang. Oke. Nah, jadi memang terkadang teman-teman, dewasa itu bukan soal usia. Ada hal-hal yang mungkin kalau menurut saya kita harus dapat, maaf ini, bagaimana bersikap ketika kita berada di posisi seorang pimpinan. Itu penting. Kenapa penting? Karena apa yang kita lakukan itu pasti ditiru oleh bawahan kita. Kebayang kalau mendengar dari cerita Bang Fadli, seorang Kasipem di Kecamatan Pangkalan Susu menghadrik, mengusir, atau apapun itu kalimatnya di hadapan umum. Padahal sebenarnya kalau saya melihat persoalan ini masih persoalan yang kategori normatif. Tidak ada artinya di situ, maaf ini ya, tindakan yang berbau melanggar hukum kebiasaan atau hukum sosial. Ini masih sebatas seperti miskom kalau saya mengatakan. Nah, setelah Bang keluar, apalagi yang terjadi? Ini kan Abang udah pulang nih, Iya. setelah diusir. Saya inilah bang, nelponlah bang Sekcam kan Pak Sekcam, Sekcam kecamatan. Saya pengen jumpa lah, karena kan sama saya pun akrab lah kayak abang lah. Bang, nggak, saya telepon bang di mana? Masa itu Sekcam itu masih PJS Kades Tanjung Pasir. Abang di sini di kantor, kesinilah. Ada apa katanya? Datanglah saya ke situ bang kan, cerita bang, saya kenapa ya? Saya rapat ke desa. Kalau kayak mau diajar sama Kasipem, saya bilang, seharusnya bapak itu kan nengahin saya dia. Karena beliau diutus Pak Camat untuk menyelesaikan masalah kami, bukan ngajak saya berantem. Terus dia bilang, Pak Sekcam, udah sabar aja kan dia, mungkin dia tah lagi emosi, tah banyak kerjaan. Oh gitu bang, saya bilang. Yaudah bang, kalau kata Pak Sekcam ya, yaudah nih biar saya telepon Pak Kadesnya biar selesai masalah lain. Saya nolak bang, kan kenapa? Karena saya nolak, takut gara-gara masalah saya Pak Sekcam nelpon Kadesnya, nanti hubungan Sekcam sama Kades sama Pak Camat tuh jadi nggak baik, kan gitu bang. Jadi saya nggak mau
Ya mau sampai gitulah kan. Jangan sampai melibatkan orang lain lah gara-gara masalah saya. Oh ya udahlah, habis itu diajak makan ngopi dah pulang saya bang, barulah tenang di situ dapat jawaban dari Pak Sekcam tadi, Sekcam Kecamatan Pangkalan Susu. Oke, setelah itu ada SP2. Iya, setelah Ini kenapa bisa bergerak SP-nya? Biasanya kan kalau dalam aturan pada umumnya ketika orang di SP1 berarti kan ada yang diperingati, ada yang diperingatkan dan dituliskan apa permasalahannya. Ini loh yang kamu langgar. Nah, ini harus dirubah. Nah, kalau saya merunut dari SP-SP ini kan jaraknya seminggu-seminggu nih. Nah, kenapa bisa sampai naik ke SP2? Ada persoalan apa lagi nih? Apa Bang melanggar sesuatu lagi atau bagaimana? ada persoalan bang, setelah rapat pertama itu, jadi warga termasuk saya diminta tanda tangan yang isinya itu warga Dusun 3 beserta kadus itu menarik petisi tadi yang ditandatangani warga, membatalkan lah isinya. Terus poin kedua, kadus 3 atas nama Muhammad Fadli, saya bang kan, terus memperbaiki nama kepala desa Cipeda di media sosial maupun di dunia nyata. Karena kan kemarin pas SP1 tuh terbit bang ke media online tas apa yang nyebarin. Jadi saya dituduh lah itu nyebarin. Saya bilang kayak mana saya nyebarinnya, saya bilang saya bukan wartawan, saya bilang. Sebentar. Jadi waktu SP1 itu ada gitu media atau wartawan atau memang media sosial yang mengangkat persoalan abang ini? Atau bagaimana? Media online bang, kayak berita online gitu. Berita online aja? Iya. Oh, bukan dalam tanda kutip katakanlah jurnalis ya, atau misalnya portal bisnis atau apa gitu, memang cuma hanya media sosial saja? Media online kemarin masuk di Pikiran Sumut bang kan? Oh, Pikiran Sumut? Sama Pilar Keadilan kalau nggak salah. Oke. Notabene kan begini bang, media-media itu kan tak mungkin mengangkat berita jika tidak memiliki sumber yang jelas, Iya. kan itu. Nah, berarti pada waktu itu memang abang ada buat apa kali mengundang teman-teman media untuk? Saya nggak ada mengundang karena mungkin bahasa dari Pak Kades sendiri tadi kan Pak. Karena Jumat tadi nggak mau ikut gotong royong, terucaplah Pak Kades. Kades kan bengal kali, bandel kali, saya pecat nanti itu, gitu bahasa Pak Kades tadi. Iya. Yang saya tanya adalah persoalan abang sampai bisa diangkat ke media, ini kan pasti bersumber. Nggak mungkin teman-teman media, pewarta itu mengangkat sebuah berita kalau nggak ada sumbernya, apalagi tidak satu. Yang saya tanyakan, mereka mengangkat berita ini dari siapa? Apakah maaf, abang dikonfirmasinya, atau bagaimana? Memang pas masa itu ada yang nelpon bang, apakah benar Pak Kades Pak SP? Saya mengiyakan bang kan, tak sampai nelpon kan. Tapi namanya kita hidup bermasyarakat, bisa-bisa aja bang tak sampai menyampaikan kan. Kan gitu. Memang di berita itu memang benar kok saya itu dapat SP1. Surat peringatan tadi. Jadi hanya sekedar ditelepon oleh seseorang, dia mengaku dari pewarta mana, dari jurnalis mana? Masa itu udah lupa saya beberapa bulan yang lalu kan. Seperti itu ya. Iya. Lalu setelah kejadian itu dapatlah abang SP2 nih. SP2. Apa tindakan abang setelah mendapat SP2? Setelah dapat SP2 ya saya kerja biasa aja bang. Siap di mana-mana masuk saya. Masuk seperti biasa lah. Nggak ada gitu apa namanya, ditegur lagi misalnya, kamu tahu nggak ini kenapa SP2, di sini loh kesalahanmu yang belum berubah gitu loh. Tidak ada bang. Tidak ada. Abang nggak ada bertanya gitu kepada mereka, ini kenapa SP2, di mana lagi salah saya gitu misalnya? Ya SP2 tadi karena menjawab pertanyaan Kades tadi bang. Kades saya tidak punya etika. Tidak punya etika. Bapak Kades bertanya kok kamu jawab? Ya saya bertanya ya wajar saya bilang. Karena di SP2 kan di isinya itu bang. Kades tidak mempunyai etika menjawab apa pertanyaan Kades dengan lantang, di situ isinya. Terus lalu saya rapat lagi bang kami itu, rapat kedua lagi. Iya. Rapat kedua itu ngeri situ lah bang. Saya kayak diintimidasi, kayak nangkap maling. Bayangkan bang kayak orang nangkap maling kayak gitulah saya dibuat. Ya gimana itu? Dipanggil lah lagi bang kan semua sama tokoh masyarakat, tokoh agama.
dan Babin Kaptipmas ada kan. Pas rapat kedua itu kasih PM-nya nggak datang, Ya. nggak ada. Jadi antara kami aja lah, ada Babinsa, tokoh agama. Di tengahnya di situ ditanya lagi, kenapa kamu nggak tanda tanganin itu, katanya surat pernyataan itu, orang tuh bilang. Saya bilang kayak mas saya tanganin, saya kan di petisi itu saya nggak ada menyuruh, itu kemauan warga saya bilang. Terus yang nyebarin ke berita online tuh nggak tahu saya. Saya bilang kayak mas saya memperbaikinya, saya menghapusnya, saya bukan wartawan, saya bilang. Terus itulah bang, ada ketua BPD, ketua LPMD, sekretaris BPD, sama anggota BPD. Itu mau ngajak saya tuh bang, udah aku akuin aja, kau itu yang buat katanya. Kayak mana saya cara buat? Mau ada berdiri deh bang, sekretaris BPD itu dibilang, itu abang ipar saya itu kades katanya. Dia bilang abang ipar saya, apa ipar abang? Bang. Itu kan Pak Kades kita, abang kan BPD lah. Perlakukanlah seperti jabatan abang, saya bilang, masalah keluarga itu di rumah, saya bilang. Oke, berarti di kantor desa Alur Cempedak, kepala desanya sama ketua BPD-nya, Sekretarisnya bang. sama sekretarisnya itu masih satu keluarga. Katanya satu keluarga, adik iparnya lah. Oh, ipar-iparan. Jadi di BUMDesnya siapa lagi? Kok BUMDesnya anak Pak Kades, Pak? Anaknya Pak Kades? Iya. Wow. Raja-raja kecil yang sering didengungkan dalam setiap tatanan pemerintahan ternyata bukan isapan jempol semata. Kalau mengikuti apa yang dikatakan Bang Fadli, sepertinya memang sudah terbukti ya. Bayangkan kepala desanya, apa namanya, direktur BUMDes ya namanya ya? Ketua BUMDes. Oh, ketua BUMDesnya, sekretaris BPD-nya, entah siapa lagi. Tapi ini benar-benar terjadi. Nah, Bang Fadli, Iya bang. saya masih kurang klik dengan obrolan abang. Ini kan kita berbicara nanti akan ditonton oleh banyak orang. Iya bang. Bagaimana mungkin pewarta atau jurnalis mengangkat berita tanpa berkonfirmasi dengan orang yang bersangkutan, tanpa apa namanya, sumber yang jelas, itu nggak mungkin. Iya bang. Nah, saya kepengen ya kita harus fair gitu loh, biar persoalan ini jelas. Bagaimana bisa berita itu ngangkat kalau tidak mereka nemuin abang, atau abang minta tolong ke mereka, atau bagaimana sebenarnya? Karena kalau tadi abang bilang mereka ngubungin saya masih kurang apa namanya, kurang serak. Seolah-olah saya merasakan abang tidak terbuka dengan obrolan ini. Coba, apa sebenarnya yang terjadi sampai akhirnya berita ini diangkat oleh media? Diangkat media karena permasalahan ini sepele bang. Masalah sepele, masalah gotong royong. Iya. Nah, Pertanyaan saya adalah kenapa sampai bisa diangkat? Kan berarti kan mereka harus punya sumber. Nah, Iya. kalau berita itu naik dan abang tidak dikonfirmasi, itu kan salah, menyalahi aturan. iya. Nah, yang saya tanya adalah, apakah memang abang ada mengundang pihak media, atau bagaimana sebenarnya ini? Kalau menurut saya bang, karena kan pas SP1 saya itu diberikan, itu tersebar bang, sepangkalan susu itu heboh, karena saya pun dikenal orang lah kan, tahu lah orang sana, karena saya aktif di kegiatan sosial juga, jadi orang tuh bertanya, apa benar kena SP1? Ya benar saya bilang. Cuman itu aja berarti? Iya. Oke. Saya kira abang ada ngundang pihak media gitu kan. Karena jujur teman-teman, nggak bijak juga ketika kita masih dalam konteks SP1 kita langsung mengundang media, lalu seolah-olah kita ini apa namanya ya, menyampaikan keluh kesah kita, padahal itu cuma SP gitu loh. Nggak lebih gitu loh. Tinggal sekarang bagaimana kita memperbaiki kinerja. Nah, persoalan yang terpenting adalah apakah SP itu, surat peringatan itu sesuai nggak gitu. Dikasih SP tapi sebenarnya masalahnya nggak apa namanya, nggak ada korelasinya dengan hubungan kerja, itu juga masalah kan gitu. Kepala desa, tupoksinya apa?
kepala dusun, tupoksinya apa? Camat, apa tupoksinya, itu kan masing-masing ada. Nah, kalau mereka-mereka ini melakukan tupoksinya tidak sesuai aturan, atau katakanlah secara normatifnya, etikanya, bekerja itu mereka tidak sesuai, oke, masuk unsur SP-nya, dikasih peringatan, karena mungkin, maaf, kerjanya nggak beres, atau melawan, atau katakanlah apapun namanya. Tapi kalau seandainya tidak berkorelasi dengan tupoksinya juga kan lucu. Orang di SP tapi persoalannya nggak tahu apa. Bicara tentang apa? Gotong royong. Hanya waktu, dianggap tidak patuh. Coba, bagaimana teman-teman hukum bisa melihat situasi ini? Saya kira kelak akan kita temukan persoalan ini, apakah relevan seorang kepala dusun diberikan SP 1, 2, 3 hingga pemecatan hanya gara-gara hal yang sebenarnya di luar dari aturan main itu sendiri. Jadi Bang, dapat SP 3. Dapat SP 3 Bang. Lalu Sudah SP 3 ya, selesailah saya Bang. Terus SP 3 pun nggak langsung dikasih ke saya Bang, dititipkan ke warga. Artinya kan tahu sendiri lah Bang, secara etika dan adab tadi, namanya surat penting itu kita nggak boleh titipkan ke orang kan, ini dititipkan ke warga. Dipanggillah saya sama warga saya, Pak Kadus ini kenapa? Ini ada surat dari Kades. Saya tanya lah Bang, apa isinya Pak? Saya bilang. Itu tentang SP3. Oh, SP3. Yaudah, terima kasih saya bilang. jadi di SP3 Bang ada konfirmasi datangin Kades? Tidak ada Bang. Nggak ada. Oke. Jadi mendapat SP1, SP2, SP3. Yang di SP3 sama sekali Abang tidak melakukan pertemuan, memastikan ini ada apa sebenarnya? Atau Abang mengatakan, ya, kalau salahku di mana, biar aku perbaikin misalnya. Sama sekali tidak ada? Sebelum, oke, Di ada SP3, saya nanya di SP3. SP3 ya Bang. Ada saya Bang malam itu datang, jadi dibilang tokoh masyarakat saya lah. Itu memang kesalahan kamu, katanya datanglah kamu ke rumah Kades, karena itu menyangkut ibu katanya. Yaudah kayak mana baiknya saya bilang. Yaudah jadi malam tuh datanglah saya Bang ke rumah Kades, setelah dapat SP3 tadi kan. Saya bilang mau Pak Kades, Pak kalau saya salah saya mohon maaf saya bilang. Karena ini kan menyangkut ibu juga, saya mohon maaf ya Bu. Ya dibilang ibu Kades lah, yaudah nggak apa-apa katanya. Terus dibilang Pak Kades, apapun keputusan dari pemerintahan desa kamu harus terima. Ya saya siap terima Pak. Udah terus ini Bang dibilang Pak Kades, saya udah siap udah menyiapkan 2 pengacara untuk memenjarakan kamu. Itu masuk ke undang-undang ITE tadi katanya. Terus ada juga warga kamu kesini minta maaf mengenai kamu yang mau saya penjarakan, nangis warga kau katanya. Minta maaf untuk kau. Ya makasihlah Pak Kades saya bilang. Jadi arahnya kayak mana Pak saya bilang. Yaudah nanti hari Selasa kita katanya. Kita ngumpul katanya. Kumpulkan tokoh agama, tokoh masyarakat. Kamu minta maaf di situ katanya. Iya Pak saya bilang. Oh siap. Setelah dapat SP3 nih kan Bang, artinya kita udah nggak menjabat lagi. Besoknya udah berangkat saya ke Medan, mau apa urusan desa, urusan orang itu saya nggak pikirkan lagi. Artinya saya udah selesai. Loh, kenapa begitu? Karena kan udah selesai Bang masa jabatan saya. Masa jabatan gimana? Masa jabatan sebagai kadus. Dari mana ceritanya selesainya? Setelah dapat SP3 Bang. Siapa yang ngomong? SP3 itu adalah surat peringatan, bukan surat pemberhentian. Jadi bagaimana Abang mengatakan kalau diri Abang sudah selesai kerjanya? Peringatan. Nggak ada di situ surat pemberhentian. Artinya apa yang tidak kita pahamin kan seharusnya kita bisa berkoordinasi dengan orang yang mengerti. Jadi ketika pun kita dapat SP3, ini sepemahaman saya ya teman-teman ya. SP surat peringatan, bukan surat pemberhentian. Nah, mau SP 1, 2, 3 kalimatnya adalah peringatan. Lalu apa setelah mendapat SP3 selesai kewajiban kita? Enggak. Tidak. Jalankan. Beda ketika Abang nanti mendapatkan surat pemberhentian atau pemecatan atau apalah namanya, kan jelas. Nah, biasanya ada kalimat seperti ini. Terhitung tanggal ini, saudara tidak lagi menjabat sebagai ini. Nah, disitulah berakhirnya. Itu pada umumnya.
Kan begitu. Nah, yang menarik dari persoalan ini saya lihat teman-teman, proses SP1, SP2, SP3 ini kan kalau saya melihat Bang Fadli sudah mencoba untuk apa namanya ya, komprehensif lah ya. Nah, di SP3 pun sampai dia datang ke rumah kepala desa Alur Cempedak kan untuk berkoordinasi. Jadi di hari Selasanya Abang datang. Kalau saya tanya sama warga, nggak ada diundang lagi warga Bang untuk Yang saya tanya, Abang datang kan setelah SP3, Abang nemuin malam-malam kepala desa. Kepala desa bilang, nanti Selasa kita ketemu. Itu Abang datang? Udah selesai Bang, nggak lagi saya datang. Oh, berarti menurut saya ada miss, berarti kan? Karena pas saya ketemu kan hari kalau nggak Sabtu, malam Sabtu Bang ya, saya dapat SP3 di Pak Kades. Kalau kau mengundurkan diri, buatlah, jangan sampai hari Senin. Karena surat itu Senin diserahkan ke camat, SP3 tadi, surat pemberhentian tidak hormat katanya. Yaudah Pak, nggak apa-apa. Saya koordinasi lah sama tokoh masyarakat Pangkalan Susu yang ngerti mengenai administrasi. Pak, saya udah dapat SP3, kayak mana? Ya udah selesai katanya, berarti udah nggak ada hubungannya lagi katanya. Udah gitu Bang, makanya saya nggak datang lagi. Jadi intinya dari Selasa nggak datang? Karena kan Selasa tuh kan Bang, sama aja kok datang, karena Senin tuh dinaikkan orang itu tuh SP. Saya bertanya, berarti Selasa Bang tidak datang? Tidak datang Bang. Oke, itu dia. Nah, kapan Abang mendapatkan surat pemberhentian? Surat pemberhentian tanggal 5 Juli Bang. 5 Juli? Iya, jaraknya 4 hari jaraknya ya. Abang sudah baca suratnya apa yang menjadi persoalan Abang diberhentikan? Sudah. Apa aja yang Abang baca pada waktu itu? Yang saya baca, saya tidak melaksanakan tugas dengan baik, tidak mempunyai etika lah ngelawan Pak Kades, gitu aja. Tidak melaksanakan tugas dengan baik. Nggak dikasih poinnya? Poinnya nggak ada. Tidak, udah gitu, tidak beretika? Tidak mempunyai etika ngelawan. Dalam poin, nggak ada dikasih tahu juga? Ngelawan Bapak Kades. Melawan. Iya. Apalagi? Udah itu aja Bang saya baca. Jadi teman-teman, ini surat keputusan Kepala Desa Alur Cempedak nomor 141 min 25 garis miring AC garis miring 7 Romawi garis miring 2022. Pemerintah Kepala Dusun 3 Desa Alur Cempedak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Tentang pemberhentiannya ya teman-teman. Nah, saya kira mungkin PLT Bapak Bupati Langkat atau melalui camat Pangkalan Susu sepertinya sudah bisa mencoba untuk membuka lagi dokumen, mempelajari kembali, jangan sampai hal ini berdampak ke jalur hukum, khususnya petun. Mungkin teman-teman untuk di Pangkalan Susu, sekitar 1-2 hari yang lalu juga terjadi, katakanlah, gugatan yang dilakukan oleh seorang kepala dusun terhadap kepala desanya di Kecamatan Hinai. Dan kemarin putusannya sudah saya baca, dimenangkan oleh kepala dusunnya. Nah, mungkin acara ini akan membuka pola kita sebagai pemimpin. Ya, kita memang harus punya jiwa besar kepada bawahan kita. Kalaulah memang bawahan kita anggap kurang profesional, takarannya pasti ada. Saya meyakini kita manusia tentu akan membuat banyak kesalahan, tapi dengan kesalahan itu tentu pula kita akan belajar memperbaikinya. Nah, kepantasan tentang sebuah kesalahan dalam konteks kadar yang jelas. Saya melihatnya kalau dalam perkara ini, dalam katakanlah cerita dari Bang Fadli, sebenarnya tidak ada hal yang signifikan. Hanya cara pandang yang berbeda saja, khususnya di soal kerja bakti. Nah, penjelasan-penjelasan Bang Fadli saya kira cukup relevan. Tinggal bagaimana kita memaknai persoalan-persoalan ini, agar jangan sampai ada lagi kepala dusun yang katakanlah diperlakukan semena-mena. Ini negara hukum.
Semua ada aturannya. Bang, jadi setelah Ya, Bang. Abang diberhentikan, murni sudah tidak ada lagi kegiatan di warga? Memang sudah melepas semuanya? Kalau kegiatan, kalau warga minta tolong masih saya bantu, Bang. Kemarin ada warga saya yang sakit, minta tolong lah. Saya bilang, saya udah nggak jadi kadus lagi kan. Saya bilang, tolonglah Bang, anak saya sakit. Saya bilang, udah jumpanya kadus yang baru atau enggak Bapak Kades, saya bilang. Terus saya, tolonglah, nangis warga tadi. Udah Bang, saya bantu lah. Saya telepon lah teman-teman dari PLTU yang menyediakan ambulan gratis tadi. Dari Lajis Baitul Nur PLTU Indonesia Power. Saya telepon lah, kenapa Bang? Katanya, tolonglah bantu orang kampung saya, mau berobat, sakit. Ya udah Bang, kami bawa lah ke Rumah Sakit Mahkota Bidadari berobat. Oke. Tadi di awal kita ngebahas bahwasanya abang itu terpilih karena dipilih oleh warga. Iya Bang. Kadus yang saat ini, apakah dipilih oleh warga? Saat ini tidak Bang. Tidak. Karena kan sekarang nih, jadi timbul bahasa Pak Kades, kalau kadus itu hak prerogatif dia, aturan baru lah. Jadi warga tuh nggak ada hak milihnya lagi. Oke, sebentar. Ini catatan penting buat teman-teman. Tidak serta-merta seorang kepala dusun itu ditunjuk oleh kepala desanya. Ingat, Pak Kades, ini negara hukum, negara demokrasi. Warga punya hak untuk memilih, untuk melakukan pemilihan. Siapa yang akan ditunjuk menjadi kepala dusunnya? Catatan paling penting untuk para Kades. Warga punya hak untuk melakukan pemilihan siapa yang akan ditunjuk mereka sebagai kepala dusun. Kecuali ketika hal itu tidak berjalan, betul Pak Kades dapat menunjuk siapa yang akan menjadi kepala dusun. Coba, ayo kita belajar lagi Pak Kades. Nah, yang menarik teman-teman, bahwasanya Bang Padli kemarin itu menurutnya adalah kadus yang dipilih secara langsung oleh warganya. Dan harapannya hal-hal begini terus dipertahankan. Cuma saja, apakah, nah ini lagi kembali, apakah metode pemberhentian kepala dusun yang dipilih oleh warganya sama seperti kepala dusun yang ditunjuk oleh kepala desa? Nah, saya tidak sampai ke sana. Mungkin teman-teman bisa membukanya untuk sama-sama untuk di-sharingkan, untuk dibuat sebuah katakanlah obrolan-obrolan singkat. Nah, di terakhir teman-teman, demi keadilan kita harus siap di garda terdepan. Bang, terakhir. Iya Bang. Jadi sekarang sudah tak menjabat lagi kadus nih ya. Iya Bang. Apalah pesan abang kepada Bapak PLT Bupati? Sampaikan keluh kesah abang, keinginan abang, harapan abang. Silakan, lihat sana Bang. Pesan saya untuk Bapak PLT Bupati, saya mohon Pak, jangan sampai ada lagi pejabat-pejabat di pemerintahan Kabupaten Langkat yang terjolimin kayak saya lah Pak. Terus kayak kadus ini Pak, kerjakan 24 jam, beda sama Kades. Mohon tingkatkan juga lah Pak untuk kesejahteraan kadus maupun kepling ya Pak. Pak, terima kasih Pak. Oke, semoga Bapak PLT Bupati Langkat mendengarkan podcast Papi Tipu. Tapi saya percaya kalau dari 2 tayangan di sebelumnya, Pak PLT Bupati senantiasa mengikuti perkembangan Papi Tipu, khususnya yang berhubungan dengan Langkat. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dari Langkat untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, Sukses ya Bang ya. Amin.